Selama perbincangan tadi, banyak sekali hal yang kami diskusikan. Sebetulnya sudah rindu juga temu kangen dengan Mas Anies ini, karena beliau juga adalah sahabat diskusi sejak dulu. Dan tentunya saya menghormati, mengapresiasi segala kerja yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta yang kita tahu menghadapi tantangan kepemimpinan yang sangat kompleks di masa krisis pandemi COVID-19. Dan kami, keluarga besar Partai Demokrat, ingin terus juga bersinergi, berkolaborasi dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Saya bahkan memanggilnya Mas Prabowo atau kalau formal mungkin Pak Prabowo, Mas Prabowo. Tapi saya yakin kok ada rencana saya mau ketemu Mas Prabowo. Ya. Dalam waktu dekat kapan itu? Ya ini waktunya itu tinggal bisa atau enggak sama-sama waktunya. Tapi saya dan Mas Bowo pasti kalau ditanya mau ketemu nggak, insya Allah kita berdua ya Mas. Kalau misalnya memang betul Mbak Puan mau bertemu, tentu kita dengan senang hati. Itu kan silaturahim politik ya, atau silaturahim pribadi, saya kira bagus ya. Kita selalu terbuka. Dari sisi AHY, saya kira AHY perlu untuk membangun komunikasi dengan semua figur yang potensial menjadi calon presiden atau wakil presiden. Sekaligus dia perlu untuk terus-menerus membuat agar partainya terus diliput oleh media dan melalui itu dia melakukan komunikasi kepada publik. Kemungkinan terbesar itu Mbak Puan. Kalau Mas yang dari Jawa Tengah, saya kira paling ya sampai tingkat nanti jadi menteri lah begitu ya. Kita sebagai kader ya semua punya ambisi, tapi kami juga punya aturan juga, punya pakem juga begitu loh. Jadi itulah mudah-mudahan bisa dipahami. Nah dari ini bahwa persaingan capres secara konsisten itu ya tidak terlepas dari mereka yang memiliki bekal popularitas yang cukup luar biasa. Teori sederhananya, kalau mau dipilih oleh publik ya tentu harus populer, kan begitu. Ini adalah kecenderungan umum dari studi dari perilaku pemilih. Bahwa setiap orang, termasuk anak muda, itu harus punya mimpi besar. Dream big. Mimpi besar itu tidak ada batasnya. Dulu kita sering mendengar kata-kata gantungkan cita-citamu setinggi langit. Artinya unlimited. Tidak pernah boleh ada yang membatasi mimpi seseorang. Mimpi besar itu dibutuhkan juga untuk mendrive kita untuk bekerja, berbuat sesuatu. Tentu mimpi besar yang baik ya. Nah setelah itu saya ikuti dengan kata-kata work hard. Jadi mimpi boleh tapi jangan hanya bermimpi. Jangan kelamaan tidurnya, segera bangun untuk bekerja keras, berikhtiar, juga berdoa tentunya agar mimpi besar tadi bisa terwujud. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) sekaligus pengamat politik, Deddy Kurnia mengunggulkan pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono pada kontestasi pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Sebab, pasangan Prabowo Subianto dan Puan Maharani masih dilematis dengan berbagai faktor. Pertama, peluang Anies AHY akan lebih mungkin terjadi jika Anies berhasil berebut parpol dengan tokoh potensial lain yang sama-sama tidak terafiliasi dengan parpol, ucap Deddy saat dihubungi MNC Portal, Minggu, tanggal 6 Juni tahun 2021. Kemudian Deddy menjelaskan peluang Prabowo Puan, menurutnya masih dilematis. Hal itu terkait latar belakang partai politik keduanya. Sementara Prabowo Puan, ini masih dilematis. Satu sisi PDIP jauh lebih unggul dari Gerindra, juga terkait tren pemilih PDIP yang lebih condong pemilih parpol, bukan pemilih tokoh, sehingga kehadiran Puan sebagai cawapres bisa saja akan mengalami dialog yang panjang, terangnya. Begitu halnya Prabowo, juga sulit menerima posisi cawapres PDIP, selain pernah gagal saat bersanding dengan Megawati, juga Gerindra merasa Prabowo selalu teratas dalam paparan survei sejauh ini, imbuhnya.
Dedi berusaha membandingkan dua pasangan calon tersebut. Namun, pasangan Anies AHY memiliki modal elektabilitas ketokohan. Lebih lanjut, Dedi menuturkan apabila ada tokoh lain yang ikut kontestasi, kedua pasangan ini masih ada peluang untuk terjungkal. Kedua, jika membandingkan dua pasang tersebut, dari modal elektabilitas ketokohan, Anies AHY bisa lebih unggul dari Prabowo Puan, tentu dengan syarat tidak ada tokoh lain selain mereka. Jika ada tokoh lain yang ikut kandidasi, dua pasang ini masih mungkin terjungkal, ungkapnya. Dedi mengatakan setidaknya, keunggulan Anies AHY dapat dilihat dari keberimbangan elektabilitas personal dan parpolnya. AHY dengan Demokrat miliki tingkat keterpilihan yang setara, berbeda dengan Puan yang masih miliki jarak cukup jauh dengan PDIP, ungkapnya. Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil survei parameter politik yang dirilis secara virtual, pasangan Anies AHY memperoleh 35,9%. Sedangkan, Prabowo Puan hanya memperoleh 21,8%, 42,3% masih ragu atau tidak menjawab, ucap Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Balai Kota kemarin dianggap sebagai bagian dari penjajakan menuju pemilihan presiden 2024. Ya, bisa saja dilihat sebagai bagian dari penjajakan menuju Pilpres 2024, ujar pengamat politik Yunarto Wijaya melalui pesan singkat. Yunarto menyebut kedua tokoh politik tersebut sedang getol melakukan safari politik, terutama AHY yang baru saja diterpa konflik kudeta Partai Demokrat oleh Muldoko. AHY rajin bergerak melakukan kunjungan ke berbagai media. Begitu juga dengan Anies yang mulai berkunjung ke berbagai daerah, setelah dipastikan gelaran pilkada serentak ditetapkan di tahun 2024. Anies sendiri banyak melakukan kunjungan ke daerah, pasca mengetahui adanya kepastian bahwa pilkada diundur ke 2024, tutur Yunarto. Dia menyebut Anies banyak dilihat sebagai simbol, yang mewakili kekuatan oposisi setelah Prabowo melempem masuk koalisi pemerintahan. Tidak menutup kemungkinan duet Anies AHY akan muncul dalam Pilpres 2024 dengan modal elektoral yang mumpuni. Jadi kalau mau berspekulasi agak jauh pun, bukan tidak mungkin dua sosok ini berpeluang berpasangan di 2024, kata dia. Anies AHY juga disebut mewakili sosok anak muda yang dipastikan mendominasi segmen pemilih pada 2024 nanti. Sebelumnya, AHY menyambangi Anies di Balai Kota DKI Jakarta. AHY mengatakan pertemuan itu sebagai acara temu kangen saja, dan tidak membahas politik praktis, terlebih untuk Pilpres 2024. Artinya tidak ada pembicaraan soal politik praktis yang terlalu jauh, hanya ingin meyakinkan bahwa dalam situasi negeri yang membutuhkan kehadiran kita semua, ucap AHY.